Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali teman-teman. Kali ini kita akan belajar mengenai kejahatan terhadap nyawa. Kalau sebelumnya kita sudah belajar kejahatan terhadap tubuh, kita sudah tuntaskan belajar kejahatan terhadap tubuh. Sekarang kita ke materi selanjutnya, yaitu kejahatan terhadap nyawa. Kalau di kejahatan terhadap tubuh, yang diserang adalah tubuh orang lain ya, tubuh manusia. Tapi di kejahatan terhadap nyawa ini yang menjadi objek atau yang diserang di sini adalah nyawa orang lain, nyawa manusia tentunya. Dan kepentingan hukum yang dilindungi di sini adalah nyawa. Nyawa itu bahasa Latinnya adalah leven, nyawa manusia. Kalau kita lihat di dalam KUHP kita bisa membedakan kejahatan terhadap nyawa dari unsur kesalahan dan dari unsur objeknya, sama ketika kita kemarin belajar kejahatan terhadap tubuh. Atas dasar kesalahannya, kejahatan terhadap nyawa ini dibagi dua, yaitu kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja dan kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan tidak sengaja. Kalau kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja itu di KUHP diatur mulai pasal 338 sampai pasal 350. Kemudian kalau kejahatan terhadap nyawa dengan tidak sengaja yang dilakukan secara tidak sengaja itu diatur di dalam KUHP pasal 359. Kealpaan menyebabkan matinya orang lain. Nah, di dalam kejahatan terhadap nyawa ini ada 3 kepentingan hukum yang dilindungi teman-teman. Yang pertama adalah nyawa orang pada umumnya, kemudian yang kedua adalah nyawa bayi pada saat dia dilahirkan atau tidak lama setelah dilahirkan, kemudian yang ketiga adalah nyawa bayi yang masih ada di dalam kandungan atau kita sebut dengan janin. Jadi nanti kita belajar kejahatan terhadap nyawa ini saya sampaikan di awal dulu ada 3 kepentingan hukum yang harus dilindungi. Nah, kepentingan orang pada umumnya yang dilindungi itu ada di pasal 338, 339, 340, 344 dan 345. Kemudian nyawa bayi pada saat dia dilahirkan atau tidak lama setelah dia dilahirkan itu ada di pasal 341, 342 dan 343. Dan yang terakhir adalah nyawa janin yang masih ada di dalam kandungan itu ada di pasal 346 sampai 349. Ini skemanya kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja dimulai di pasal 338 tentang pembunuhan biasa, kemudian 339 pembunuhan diikuti, disertai dan didahului oleh tindak pidana lain, kemudian pasal 340 pembunuhan berencana, 341 sampai 343 pembunuhan bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, pasal 344 tentang pembunuhan atas permintaan korban yang nanti kita sebut dengan eutanasia. Kemudian pasal 345 penganjuran dan pertolongan pada bunuh diri. Dan yang terakhir nanti kita membahas mengenai pengguguran atau pembunuhan terhadap kandungan atau janin, pembunuhan janin. Biasa kita sebut dengan aborsi teman-teman. Di pasal 346 sampai 349. Baik, kita bahas yang pertama dulu. Mungkin teman-teman taunya ketika terjadi pembunuhan, oh ya itu hanya pembunuhan, tapi pembunuhan yang seperti apa? Nah, di kejahatan terhadap nyawa ini kita akan mempelajari banyak bentuk dari pembunuhan. Dimulai di pasal 338 itu kita sebut dengan pembunuhan biasa, pembunuhan dalam bentuk pokoknya. Coba dilihat di KUHP-nya pasal 338. Di situ dijelaskan barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain karena pembunuhan, maka dia diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun penjara. Jadi ancaman pidananya paling lama 15 tahun penjara. Apa unsur dari pembunuhan ini, pembunuhan biasa? Yang pertama kita bisa melihat dari unsur objektifnya, yaitu ada perbuatan di sini. Perbuatannya apa? Yaitu perbuatan menghilangkan nyawa. Objeknya nyawa orang lain. Jadi ada perbuatan di sini menghilangkan nyawa, objeknya nyawa orang lain. Unsur subjektifnya sama teman-teman, karena ini masuk dalam skema kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja, maka sudah pasti unsur subjektifnya adalah dengan sengaja. Oke, ada 3 syarat pembunuhan biasa ini yang 338 yang harus dipenuhi. Yang pertama adanya wujud perbuatan.
Kemudian yang kedua harus ada akibat, yaitu berupa kematian. Ada kematian pada orang lain. Kemudian yang ketiga syaratnya adalah ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibat kematian itu pada orang lain. Jadi 3 syarat di dalam pembunuhan biasa ini harus dipenuhi. Unsur subjektif dengan sengaja, yaitu wujudnya yang perbuatan menghilangkan nyawa orang lain. Yang harus dibuktikan di sini adalah bahwa pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain itu haruslah tidak lama setelah niat itu timbul. Jadi dalam pembunuhan biasa ini nanti untuk membedakan dengan pembunuhan berencana di pasal 340, pelaksanaan menghilangkan nyawa orang lain ada akibat kematian itu harus dilaksanakan tidak lama setelah timbulnya niat untuk menghilangkan nyawa orang lain. Jadi ada niat untuk membunuh orang itu nggak boleh lama dari pelaksanaan pembunuhannya. Karena kalau ada tenggang waktu, kemudian dia masih memikirkan, mempertimbangkan mau membunuh dengan cara apa, pakai alat apa, nanti itu bukan pembunuhan biasa, itu jatuhnya nanti di pembunuhan berencana. Jadi memang pembunuhan biasa ini pembunuhan yang paling sederhana karena dia berada di pasal awal 338 dan menjadi pembunuhan dalam bentuk pokok. Sehingga memang ada wujud perbuatannya menghilangkan nyawa orang lain, akibatnya ya harus ada nyawa orang lain yang meninggal itu tadi, yang mati, maksudnya ada kematian di situ. Nah, baik, itu ya teman-teman. Jadi pasal 338 ini pasal yang paling sederhana. Kemudian yang kedua, beralih ke pasal 339, ini adalah pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana lain. Nah, ini berbeda ya. Artinya kalau kita membaca judulnya aja di pasal 339 ini ada pembunuhan, ada juga tindak pidana lain. Jadi ada dua tindak pidana, selain pembunuhan ada tindak pidana lain. Unsur-unsurnya apa? Oh ya, silakan dibaca pasal 339 bunyinya seperti apa. Nanti ancaman pidananya bagaimana, nanti kita bahas. Unsurnya yang pertama, jelas unsur pembunuhan dia masuk semua. Pasal 338 itu tadi ya, unsur objektif dan subjektif dari pembunuhan itu masuk di dalam pasal ini juga. Hanya kemudian dia ditambah B dan C, ini adalah poin yang penting, silakan diperhatikan di PPT itu. Yang ini adalah pembunuhan yang pertama diikuti, kemudian yang kedua disertai, yang ketiga didahului oleh tindak pidana lain. Nah, diikuti, disertai, didahului ini ada kaitannya dengan poin C, bahwa diikuti itu satu untuk mempersiapkan tindak pidana lain. Yang kedua disertai itu untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain. Kemudian didahului oleh tindak pidana lain itu maksudnya dalam hal tertangkap tangan dia melakukan pembunuhan itu. Kejahatan di pasal 339 ini adalah bentuk khusus dari pembunuhan. Yang tadinya pembunuhan biasa diatur 338, di pasal ini adalah pembunuhan yang diperberat. Bentuk khususnya ini adalah pembunuhan yang diperberat. Kenapa? Karena ada tindak pidana lain di sini. Dan di pasal 339 ini terjadi dua macam tindak pidana sekaligus. Selain ada pembunuhan, juga ada tindak pidana lain selain pembunuhan. Tapi kalau misalkan ada pembunuhan, dia terjadi terlebih dahulu, tapi tindak pidana lainnya belum terjadi, teman-teman. Artinya dia menyelesaikan dulu pembunuhan, kemudian memikirkan, mempunyai niat untuk melakukan tindak pidana lain. Ini bukan 339. Jadi niatnya itu antara pembunuhan dengan tindak pidana lain itu harus ada bareng dengan pembunuhan itu. Bukan pembunuhan dulu baru dia kemudian memikirkan ada tindak pidana lain, tidak. Jadi membunuh untuk mempersiapkan pencurian yang belum terjadi itu bukan 339. Yang ada pembunuhan itu dilakukan untuk mempersiapkan pencurian yang memang sudah disiapkan. Nanti di poin yang pertama. Nah,
adanya unsur diikuti, disertai atau didahului dalam tindak pidana lain dalam pembunuhan ini, itu artinya tindak pidananya harus sudah terjadi dengan pembunuhan. Maksudnya ada pembunuhan, ada tindak pidana lain. Baik, coba kita ini bedah unsurnya satu-satu ya. Yang pertama, unsur diikuti dan maksud mempersiapkan. Jadi kan tadi diikuti, disertai, didahului. Jadi yang diikuti itu maksudnya mempersiapkan. Artinya pembunuhan ini diikuti oleh tindak pidana lain. Pembunuhan ini dilakukan lebih dahulu untuk mempersiapkan tindak pidana lain itu. Jadi maksudnya itu untuk mempersiapkan tindak pidana yang lain, dia melakukan pembunuhan dulu. Misalkan nih, dia punya niat mencuri dalam sebuah bank pada malam hari. Kemudian pada bank itu ada petugas satpam yang sedang berjaga. Jadi sebelum melakukan pencurian, satpamnya dibunuh dulu. Baru setelah satpamnya mati dia melaksanakan pencurian. Niat antara pembunuhan dengan pencurian itu memang sudah ada. Jadi dia melakukan pembunuhan itu tujuannya jelas, maksudnya adalah mempersiapkan tindak pidana pencurian yang akan dia lakukan. Beda dengan penjelasan yang awal tadi loh ya. Jadi ini harus dipahami bahwa diikuti itu untuk mempersiapkan tindak pidana lain. Kemudian yang kedua ada unsur disertai. Kalau tadi yang pertama diikuti, sekarang disertai. Disertai itu maksudnya apa? Pembunuhan ini disertai dengan tindak pidana lain, maksudnya mempermudah. Mempermudah artinya pembunuhan itu dengan pelaksanaan tindak pidana lainnya selain pembunuhan itu harus terjadi secara bersamaan, bareng, serentak. Karena maksud dia melakukan pembunuhan itu tujuannya memperlancar atau mempermudah tindak pidana lain yang sedang dia lakukan. Jadi antara tindak pidana lain dengan pembunuhannya itu harus bareng. Nah ini kira-kira contohnya apa ya? Coba nanti ada contoh di sini, nanti kita perhatikan. Nah, unsur perkataan disertai itu menunjukkan ada hubungan sifat objektif antara pembunuhan dengan tindak pidana lain. Sedangkan unsur dengan maksud itu untuk mempermudah menunjukkan ada hubungan yang sifatnya subjektif antara pembunuhan dengan tindak pidana lain. Contohnya begini, terjadi tindak pidana perkosaan nih. Jadi ada pemuda dia memperkosa seorang gadis. Gadis ini diperkosa. Jadi pada saat dia sedang asik memenuhi birahinya untuk memperkosa si gadis. Nah si gadis teriak, kemudian bapaknya denger. Kebetulan diperkosanya di rumah gitu ya. Bapaknya denger, kemudian bapaknya datang dan mau menolong anaknya lagi diperkosa. Seketika itu muncul niat dari si pelaku untuk membunuh si bapak. Kenapa? Dengan tujuan untuk memperlancar pelaksanaan perkosaan itu. Jadi harus serentak dan niatnya itu timbul pada saat itu juga. Jadi bukan memang disiapkan dari awal, tidak. Tapi namanya orang punya niat jahat itu kan ya kadang bisa kapanpun ya orang memiliki niat jahat itu untuk melakukan suatu kejahatan. Nah dia berpikir untuk membunuh si bapak itu agar dia bisa terus melakukan perkosaan kepada si gadis. Jadi tujuan diikuti disertai untuk mempermudah atau memperlancar tindak pidana lain itu ya tujuannya untuk mengamankan perkosaannya itu sehingga si bapaknya dibunuh, maka si bapak meninggal lah. Nah kemudian yang terakhir itu ada unsur didahului. Didahului itu maksudnya melepaskan diri untuk dalam hal tertangkap tangan. Ini kebalikan dari yang diikuti untuk mempersiapkan. Kalau diikuti mempersiapkan itu kan pembunuhannya dulu, baru dia melakukan pencurian. Kalau ini dia sudah mencuri, dia kebetulan tidak pidana lain ini contohnya mencuri. Dia sudah mencuri. Kemudian ketika dia mau pergi meninggalkan rumah yang dicuri itu dia ketahuan oleh tuan rumahnya. Nah untuk menghindari, dia kan tertangkap tangan nih, ketahuan oleh tuan rumahnya. Untuk menghindari dia maupun peserta lainnya dari pidana, kemudian untuk memastikan penguasaan benda, maka dia melakukan tindak pidana pembunuhan itu.
Jadi yang dibunuh ya tuan rumahnya itu yang mergokin tadi, tujuannya biar dia bisa bebas melarikan diri untuk membawa hasil curiannya itu. Jadi kan mencuri dulu baru membunuh. Kalau yang pertama tadi membunuh dulu baru mencuri. Nah, adanya di dalam ini unsur yang ketiga ini juga ada hubungan yang bersifat objektif. Artinya pembunuhan yang didahului oleh tindak pidana lain dilakukan setelah melakukan tindak pidana lain itu. Ini yang harus dibuktikan. Jadi keadaan objektif ini yang harus dibuktikan ketika dia melakukan pembunuhan pasal 339 ini. Dan kemudian ada hubungan yang sifatnya subjektif, itu dari unsur dengan maksud melepaskan diri maupun dari peserta lain, ini yang harus dibuktikan. Apa betul dia melakukan pembunuhan itu tujuannya untuk melepaskan diri, untuk mengamankan barang yang sudah dicurinya. Nah, pembunuhan 339 ini sifatnya juga kalau yang diikuti, disertai, didahului ini option, dia pilihan. Artinya kan tidak mungkin tiga-tiganya terjadi sekaligus, tapi bisa diikuti, kemudian bisa disertai atau didahului oleh tindak pidana lain. Yang kemudian dari 3 itu tadi kan ada kaitannya dengan yang poin C, mempersiapkan, mempermudah dalam hal tangkap tangan, ini yang harus dibuktikan. Dan di dalam pasal 339 ini ancaman pidananya juga lebih berat dari pasal 338. Kalau di 338 itu dia 15 tahun penjara, kalau ini selama waktu tertentu paling lama 20 tahun dan maksimal pidana penjara seumur hidup. Jadi ancaman pidananya meningkat lebih berat karena tadi dijelaskan bahwa pasal 339 ini adalah bentuk khusus dari pembunuhan, termasuk bentuk khusus dari pembunuhan yaitu pembunuhan yang diperberat. Otomatis ancaman pidananya juga menjadi lebih berat. Nah, setelah ini kita akan mempelajari pasal 340 KUHP, akan saya jelaskan tersendiri teman-teman di sesi selanjutnya. Oke ya, kita ketemu lagi selanjutnya di pasal 340 KUHP dan kita lanjutkan dengan pasal-pasal yang lain. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.